Lakunya tebih keliling, barangnya kudu telas, guys. Sikir rasane kayak mati rasa, awak loro kabeh. Soalnya turun telas dagangannya turun sakit langsung. Namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalanan. Taman kota inilah tempat di mana sebagian warga mencari hiburan, terutama pada malam minggu, untuk memanjakan anak-anak dengan berbagai macam permainan. Beragam wahana pun tersedia untuk dinikmati. Adalah suatu kebahagiaan bagi para bocah ini untuk dapat menikmati permainan bersama keluarga. Tidak demikian halnya dengan Sabto. Di saat banyak orang bersenang-senang, ia justru harus bekerja mencari nafkah. Keramaian seperti ini adalah tempat yang tepat bagi Sabto untuk menjajakan dagangannya. Walau dalam hati kecilnya ia masih ingin bermain dan bercanda seperti anak yang lain. Ia berusaha untuk melawan semua keinginan untuk mencoba permainan yang tersedia. Sabto merasa mainan ini bukanlah untuknya, karena rezeki yang ia dapat dari berjualan seperti ini tak layak untuk dihambur-hamburkan. Rasa penasaran itu hanya ia simpan dalam dada. Biasanya pengen, tapi mending dodolan wae, kerjanya sakit bantu wong tuwa. Di tempat seperti inilah, Sabto dan kakak iparnya Murtiono menyempatkan diri beristirahat. Bukan hanya di ruang tunggu terminal saja. Balai desa, masjid atau di emperan toko seringkali menjadi pilihan untuk sekedar merebahkan diri, membuang rasa lelah yang mendera. Mereka bersyukur masih ada tempat untuk memulihkan tenaga, mengembalikan semangat agar esok berjualan lagi. Dinginnya malam hanya dilawan dengan selembar tipis kain sarung. Ganasnya gigitan nyamuk sudah tak dihiraukan lagi. Hanya satu harapan mereka, ingin segera beristirahat agar tak jatuh sakit pada esok hari. Biawak dan greges, pegel-pegel, yang tilem, dia sakit, betul sakit minyak, mereka di kadah nyamuk. Keripik tempe. Keripik tempe. Sabto dan Murtiono berasal dari Wirosari, Grobogan, Jawa Tengah, daerah yang cukup jauh dengan Cepu. Memang demikianlah cara mereka berjualan, berkeliling dari daerah yang satu ke tempat yang lain.
Semua dilakukan semata-mata agar dagangannya laku terjual. Tamannya gini derek, ningali kula niku, taman niku, sakian niku tahun derek, tumut, kelainan niku, unggang-unggang niku, prai sakulan niku, derek terus niku. Diajak teng Bangil, Surabaya, Pasuruan, Purbalingga. Sari ya. Berbagai macam keripik dijual, mulai dari keripik tempe, pisang, ataupun ketela umum. Lebih dari 70 kantong dibawa, sedangkan Murtiono bisa membawa 2 kali lipatnya. Dagangan ini mereka pinjam dari tetangganya, yang nanti akan dibayar setelah habis terjual. Walau keuntungan yang didapat tidak besar, setidaknya Sabto sudah berusaha untuk membantu mencari nafkah keluarganya. Ini lurus, saya tak gantinya, ini nang pasar. Itu anak biasanya kayak ya. Wes ya? Wes nego pasar Plaza Senggo. Murtiono sering merasa khawatir bila harus berpisah dengan Sabto saat berjualan. Namun hanya inilah cara agar ia dapat menghabiskan dagangan. Tak seperti di awal berjualan, kini Sabto sudah cukup mahir. Dengan keinginan yang kuat, ilmu berdagang ia pelajari dengan cepat. Nggih, Pak. Ajari ngeten nggih carane ngeten nggih. Kan nggih pun biasa nderen pancen nggih rada anu sisen saniki pun boten ngeten. Pun ramah ngeten. Teriknya matahari siang seolah melemahkan semangat Sabto untuk terus berjualan. Namun ia tak lekas menyerah. Panas dan hujan sudah menjadi tantangan yang harus dihadapi setiap hari. Kira mas regane 10.000 sekawan. Ada 5. Mboten langsung. Ya iki cilik-cilik ngene kok. Ya kok Mas Guys? Nggih. Selangkah demi selangkah ia mencoba menyusuri jalanan. Tak pernah ia pedulikan seberapa jauh jarak yang telah ditempuh. Yang diingat hanyalah dagangan yang masih banyak di pundak. Tuan kan lakunya tebih, keliling, barangnya betul telas. Guys, sikir rasanya kayak mati rasa. Awak loro kabeh. Soalnya turun telas dagangannya turun sakit langsung. Hanya di hari libur saja, sepulang sekolah pada hari Sabtu, Sabto mengikuti Murtiono berjualan dan pulang kembali ke rumah saat Minggu sore. Sabto terlahir dari keluarga sederhana. Anak terakhir dari 7 bersaudara, kelima kakaknya telah menikah dan memiliki keluarga sendiri. Namun kondisi perekonomian mereka masih begitu berat, sehingga tak dapat banyak membantu orang tuanya. Tinggallah Sabto dan kakak perempuannya tinggal bersama orang tua yang renta. Keinginan Sabto untuk mengenyam pendidikan hingga SMA seolah tak mungkin tercapai. Tak tega rasanya, ia berharap kepada orang tuanya yang hanya bekerja sebagai petani penggarap lahan orang. Tak pelak, akhirnya ia memilih mengikuti Murtiono berjualan keripik. Sakit orang tua, sakit bayar sekolah, dan sekolah sak turu, mboten wae bae.
berkeliling berjualan membuat rasa lapar menggelayut di perut. Tenggorokan yang kering sampai sulit menelan ludah. Rasanya begitu sayang mengeluarkan uang untuk membeli makanan ataupun minuman. Maklum saja, keuntungan dari berjualan keripik seperti ini tidak besar. Terbiasa dengan keadaan yang sulit, membuat Sabto menjadi sosok yang dewasa. Dengan berjualan seperti ini, Sabto dapat bersekolah dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Sakit membantu keluarga, tugas-tugas piantak sakit, tugas sepatu, buku, sepeda, tas, masak ke orang tua nih. Seperti biasa, Murtiono sudah menanti kedatangan Sabto. Bila tak kunjung datang, rasa khawatir kerap muncul di benaknya. Bagaimana bila terjadi sesuatu? Kemanakah ia harus mencari Sabto? Sabto sudah ia anggap sebagai adik kandungnya sendiri. Ia tak ingin bila sesuatu terjadi pada dirinya. Ini suruh ngepol Mau pasar, Berarti pasarnya golongan rame hutan terus. Ini masuk angin Ustaz kamu sepuh ya termasuk ini Hanya nasi bungkus inilah sebagai pengganjal perut untuk hari ini. Walau hanya berlauk tempe dagangan, sudah terasa nikmat. Ia bersyukur masih ada yang bisa dimakan hari ini. Penghasilan dari berjualan selama 2 hari selalu mereka kumpulkan bersama. Keuntungannya pun selalu dibagi rata. Seringkali dagangan yang mereka bawa tak selalu ludes terjual. Hanya sedikit keuntungan yang bisa dibagi. Apalagi sisa dagangan ini tak mungkin mereka kembalikan. Apa daya, semua resiko harus ditanggung bersama. Sekarang ijek gak seliki Ji, telu, papat, 5, 110 ya telu, papat, 5 hasilnya ya kalau ding saya harus Berapapun keuntungan hari ini adalah rezeki yang harus disyukuri. Bersyukur masih ada jalan untuk mendapatkan rezeki. ya kadang-kadang ke namanya nak dewa untuk kadang-kadang kan Senin dewa sekolah enggak ya kalau buat cek 20 selalu tak betul mantuk. Jarak rumah mereka sangatlah jauh, lebih dari 2 jam perjalanan bila berkendara. Andai menggunakan kendaraan umum, mereka pun harus oper hingga 2 kali. Tentu hal ini membutuhkan biaya yang lumayan. Tak kehilangan akal, mereka berusaha mencari tumpangan kendaraan yang menuju Purwodadi demi memangkas biaya perjalanan. Setidaknya uang yang didapat bisa dihemat untuk menutupi kebutuhan yang lain. Oh, betul Mut. Iku putih begini. Hasil pembeli sampean. Oh, Rosari. Rosari, kula sama Dugi Sulur nih. Ya pun, derek. Oke, Pak, dekat boleh. Oke, monggo. Bagi Sabto, semua perjuangan ini ia anggap sebagai jalan yang terbaik untuk meneruskan pendidikan.
menyongsong masa depannya untuk meraih cita-cita. Biasanya kesel, nang kudu dipecahke. Pengen dadi dokter sekolah yang dhuwur.